Ini Smart TV 65 inci harga terjangkau dari Toshiba. Toshiba 65E330NP Pro. Tentunya ini Smart TV kelas basic atau kelas dasar ya. Kita belum bisa berharap fiturnya ada banyak. Tapi beneran fiturnya nggak banyak? Masa sih? Kok di sini ada dukungan Dolby Vision dan Dolby Atmos juga ada, HDR10 ada, HLG ada, DTS:X ada juga. Lalu ada HDR Enhancer, Color Remaster, dan Super Contrast Booster juga. Dan masih ada fitur gaming seperti ALLM, VRR, Game Deck masih ada di sini. Ternyata masih cukup banyak fiturnya ya. Apakah benar ini Smart TV 4K kelas basic? Oke, Toshiba E330NP Pro. Ini salah satu lini Smart TV terjangkau yang baru saja dihadirkan Toshiba ke Indonesia. Lini yang satu ini tersedia dalam ukuran layar mulai dari 43 inci, 50 inci, 55 inci, sampai ukuran paling besar. Nah, ini yang kita coba kali ini ya, yang 65 inci. Nah, walaupun terjangkau, lini yang satu ini masih Toshiba banget. Karena menurut mereka ini design in Japan dan fine tune in Japan. Dari pengujian kita beberapa kali ya terhadap TV Toshiba, ungkapan-ungkapan yang katanya in Japan ini ternyata bukan isapan jempol doang loh ya. Nah, menariknya untuk Smart TV kelas dasar atau basic, mereka juga masih menyertakan banyak fitur. Langsung aja kita kenalan dengan Smart TV ini mulai dari paket penjualannya. Di dalamnya tentunya ada unit Smart TV-nya, lalu ada 2 set stand lengkap dengan baut-bautnya, kabel power juga ada, remote Bluetooth ada di sini lengkap dengan baterainya, serta tentunya ada paket dokumen. Nah, Toshiba tetap menggunakan desain khas mereka yang disebut sebagai Essential Beauty untuk Smart TV terjangkau ini. Jadi, yang saat ini tetap menampilkan kesan modern. Bezel kiri, atas, dan kanan ini tebalnya sekitar 0,9 cm. Ini terbilang cukup tipis kalau TV-nya itu yang diukuran 65 inci seperti ini. Sementara bezel bawah layar tentunya sedikit lebih tebal di 2,2 cm dan ini wajar untuk TV pada umumnya. Ada tonjolan kecil di area tengah bagian dasar TV. Ini adalah tempat sensor serta 1 tombol pengendalian. Selain itu ada juga 2 buah speaker di bagian dasar ini. Nah, untuk stand, ini juga dipasang di bagian dasar. Desainnya adalah V terbalik, khas Toshiba seperti ini ya. Tentunya di sini ada klip untuk kabel manajemen di bagian belakang stand. Jarak antara stand itu sekitar 103 cm. Stand ini mengangkat TV sekitar 5,9 cm. Jadi, celah di kolong TV ini masih cukup untuk menempatkan soundbar yang low profile, yang tidak terlalu lebar juga. Nah, beralih ke sisi belakang, ada area menonjol di tengah dengan ukuran yang relatif kecil di sini. Konektor AC input ada di sisi kiri area tadi, sementara konektor I/O ada di sisi sebaliknya. Nah, untuk lubang mounting ini ditempatkan di bagian atas sisi belakang ya, bukan di area yang menonjol tadi. Ukurannya adalah 400 x 200 mm. Jadi tentunya kita akan butuh bracket kalau memasang TV ini ke dinding. Nah, untuk dimensinya tanpa stand adalah 145,3 x 83,7 x 7,2 cm. Kalau dengan stand 145,3 x 89,6 x 30 cm. Oke, untuk spesifikasinya layarnya ini ukuran 65 inci untuk yang kita uji. Resolusinya 4K 3840 x 2160 pixel. Refresh rate-nya by default 60 Hz. Backlight-nya pakai Direct LED. Nah, di sini ada Rexa Engine ZR Gen 3 yang dilengkapi dengan Rexa AI Engine. Ini memungkinkan fitur seperti AI HDR Enhancer, Color Remaster, dan Super Contrast Booster hadir di TV yang satu ini. Nah, untuk game mode juga tersedia ya, lengkap dengan Game Deck juga. Lalu ALLM dan VRR juga didukung oleh TV ini. Kemudian untuk HDR-nya dia ada Dolby Vision, HDR10, dan HLG. Untuk audio dia pakai dual speaker. Ini udah support Dolby Atmos dan DTS:X. Untuk fitur audionya ada 360 surround upscaling, Rexa AI Sound, dan AI Natural Vocal Enhancer. Untuk OS dia pakai VIDA U9. Seperti biasa, ini ringan banget nih VIDA nih ya, dan nyaman untuk digunakan. Fitur casting seperti Apple AirPlay dan Google Chromecast tentunya didukung di sini. Jadi kalau butuh mindahin konten dari smartphone, tablet, atau laptop ke layar yang besar yang satu ini bisa dilakukan dengan mudah sekali. Nah, di sini juga ada screen sharing ya kalau kita butuhnya sekedar mirroring tampilan PC desktop, laptop, atau smartphone kita. Nah, sementara itu untuk voice assistant tentunya tersedia dan ini juga sudah yang baru ya, yang pakai chatbot dan dibekali dengan Gen AI. Untuk konektivitas, dia punya Wi-Fi dual band, ada Bluetooth 5, serta ada Ethernet juga. Untuk TV-nya sudah support DVB-T2 yang memungkinkan kita untuk nonton siaran TV digital Indonesia dengan mudah. Pasang antena aja ke TV ini dan kita akan langsung mendapatkan banyak sekali siaran TV digital Indonesia. Nggak perlu pakai STB-STB-an lagi. Untuk konektor atau I/O yang tersedia di sini adalah
3 HDMI 2.1 ya. Toshiba tetap menghadirkan HDMI 2.1 di TV ini. Kenapa? Karena HDMI 2.1 memungkinkan fitur modern tetap bisa ditawarkan oleh TV ini, termasuk ALLM dan VRR alias Variable Refresh Rate. Selain itu, dukungan HDMI eARC juga jadi bisa ditawarkan karena pakai HDMI 2.1. Nah, di sini tuh ada port dengan label HDMI 3. Nah, ini bisa digunakan untuk menghubungkan soundbar modern ke TV yang satu ini. Kemudian ada satu AV-in 3,5 mm. Nah, ini ada di antara port HDMI 1 dan HDMI 2 ya. Lalu ada 2 USB, ada 2 antena in, satu untuk DVB-T2, satu lagi untuk DVB-S. Kemudian ada satu optical audio out dan Ethernet. Oke, karena pakai OS VIDA, setup awalnya itu memang ada yang harus kita selesaikan. Kita akan diminta menghubungkan TV ini ke internet. Lalu ada juga opsi untuk masuk ke akun VIDA. Nah, setelah itu TV langsung bisa dipakai. Untuk aplikasi streaming secara standar udah tersedia beberapa, termasuk YouTube, Netflix, Disney Plus, Hotstar, dan beberapa aplikasi lokal Indonesia. Butuh aplikasi lain? Nah, ada App Store di VIDA yang isinya cukup banyak aplikasi. Jadi opsinya udah lumayan banyak ya ini ya kalau kita mau nonton konten streaming dari TV yang satu ini. Nah, kalau mau pasang perangkat lain ke TV ini, kita bisa pakai 3 port HDMI 2.1 yang tadi. Semuanya udah support 4K 60Hz dan HDR. Nah, di sini menariknya ya, saat resolusi layar kami turunkan ke Full HD alias 1080p, refresh rate-nya langsung berubah, naik ke 120Hz. Oke, lanjut. Untuk USB, seperti biasa, ini bisa untuk masang storage berbasis USB. Kita bisa langsung buka beberapa format file ya untuk foto, audio, dan video. Nah, kalau dibutuhkan, ada juga dukungan PVR yang memanfaatkan storage berbasis USB, alias kita bisa ngerekam siaran TV ke sini ya. Nah, tentunya USB ini juga mendukung penggunaan alat input seperti keyboard. Ini bisa mempermudah kalau kita mau ngisi password atau judul konten ke kolom search ya. Ya biasanya Netflix tuh kalau mau nyari kan ya diketik dulu gitu, lebih enak ya. Nah, kemudian untuk navigasi TV ini kita bisa pakai remote bawaan yang khas Toshiba banget. Remote ini sudah mendukung konektivitas Bluetooth dan tentunya bisa untuk voice command atau chatbot seperti ini. Who is the best actor in 2025? You can say something like, what else can I help you? Oh ya, kita juga bisa pakai aplikasi VIDA yang tersedia di Android atau iOS untuk pengendalian Smart TV yang satu ini. Bukan cuma fungsi serupa di remote saja ya. Di aplikasi ini ada juga opsi untuk langsung membuka konten tertentu dari aplikasi streaming yang tersedia. Ini sangat memudahkan tentunya. Oke, sekarang mari kita coba TV-nya ya. Nah, saat kami coba pakai TV ini untuk nonton konten, kualitas tampilan yang ditawarkan memang terasa bukan yang punya saturasi sangat-sangat tinggi. Tapi ini juga bukan yang berarti tidak berwarna atau kurang berwarna. Ini terasa relatif pas sesuai dengan harganya ya. Terbilang memadai untuk nonton berbagai macam konten. Kami coba ukur di sini ya. Mode standar TV ini menawarkan gamut cover sekitar 92% sRGB dengan gamut volume di kisaran 99% sRGB. Di mode dynamic, gamut volumenya bisa naik lebih tinggi ke kisaran 120%. Jadi memang udah terbilang mencukupi untuk warnanya. Sementara di mode cinema, gamut coverage dan gamut volumenya tampaknya mau dibuat sedekat mungkin ya untuk akurasi yang tinggi. Tapi ini membuat gamut coverage dan gamut volumenya turun ke kisaran 84-86% sRGB. Memang belum sampai terasa jadi kayak TV hitam putih sih, tapi saturasinya memang lebih rendah dibandingkan mode standar dan mode dynamic. Nah, untuk tingkat kisaran layar di mode SDR brightness-nya itu ada di kisaran 350 nits, sementara untuk HDR bisa naik sedikit ke kisaran 375 nits. Ini masih terbilang mencukupi lah untuk penggunaan di ruangan yang nggak terlalu terang ya, seperti ruangan yang banyak jendela di siang hari gitu ya. Jadi kalau naruh TV ini, tolonglah ya kalau ada jendelanya pakai gorden lah ditutup biar lebih enak nontonnya. Nah, kalau kita bicara soal kontras dan kedalaman warna gelapnya, ini terbilang sekedar mencukupi lah di sini. Masih terbilang cukup lah untuk sebuah Smart TV layar besar yang harganya relatif terjangkau ini. Nah, bagaimana dengan tampilan HDR-nya? Ini memang belum terasa yang super cemerlang dengan saturasi warna super tinggi. Tapi secara umum tampilan HDR di sini masih terbilang cukup rapi dan warnanya juga masih terjaga. Oh ya, Dolby Vision juga tersedia dan berfungsi dengan relatif baik ya di platform yang mendukungnya, misalnya untuk di Netflix gitu. Nah, untuk viewing
angle. Nah ini memang masih ada sedikit pergeseran saat kita melihat ke arah TV ini dari sudut yang miring. Tapi ini terbilang tidak terlalu mengganggu dan tidak membuat tampilan warna jadi terasa kayak berantakan. Enggak sama sekali. Secara umum tampilannya jadi rapih malah masih di sini ya. Enggak terasa ada yang mengganggu seperti kebanyakan area gelap di sudut layar dan sebagainya. Enggak ada tuh di sini. Upscaler. Nah, tentunya ada di sini. Ini juga sudah terbilang mencukupi ya, bisa membuat konten 720p tampil relatif rapih di layar TV yang ukurannya besar ini. Nggak terasa tampil seperti konten yang resolusinya terlalu rendah lah. Nah, buat yang suka tampilan ala-ala frame rate tinggi, di sini juga ada MEMC ya. Nah, secara standar MEMC ini udah aktif di berbagai preset tampilan yang tersedia. Tapi kalau lebih suka menikmati konten dengan frame rate aslinya, nah MEMC ini juga bisa kita nonaktifkan secara manual. Atau ya bisa aja langsung pakai filmmaker mode yang memang secara standar akan menampilkan konten sesuai dengan yang diinginkan kreatornya, termasuk dari sisi frame rate yang biasanya adalah di kisaran 24 sampai 30 fps untuk film-film yang ya tipikal dibilang film layar lebar gitu ya. Nah, sekarang mari kita coba audio dari TV ini. Secara umum, suara yang dihasilkan terasa cukup rapi. Untuk mid ini cukup terasa dengan ada sedikit bass di sini. Walaupun memang belum yang dalam banget dan bulat banget, seenggaknya bass di sini nggak terasa murahan lah ya. Sementara untuk treble secara standar memang bukan yang terasa menonjol banget, tapi seenggaknya ini juga tidak terasa tajam menyayat telinga. Nah, kalau kita mau coba fine tuning karakter suara, di sini ada equalizer yang bisa kita gunakan. Ini memang belum yang terasa sampai bisa mengubah karakter suara TV begitu jauhnya ya, tapi sudah mencukupi lah untuk fine tuning. Separasi di sini terbilang udah mencukupi, tapi memang belum yang rapi-rapi banget kalau memang sumber musiknya atau sumber audionya itu yang suaranya rame banget gitu. Nah, untuk surround ini juga masih belum terasa yang luas-luas banget. Nah, ya, tapi cukup wajar ya, mengingat ini memang hanya pakai 2 speaker yang ditempatkan di dasar TV. Secara umum, speakernya ini harusnya sudah akan terasa mencukupi untuk banyak orang, terutama kalau melihat harganya lagi ya di sini ya. Nah, kalau ingin menggunakan sistem audio tambahan ya kan TV ini mendukung output digital seperti eARC dan kalau pakai Bluetooth juga bisa sih sebetulnya. Oke, untuk navigasi di OS, VIDA di TV ini memang seperti biasa menawarkan pengalaman penggunaan yang nyaman. Memang bukannya akan terasa selalu mulus super lancar banget. Bisa kadang-kadang terasa ada lag-lag kecil saat navigasi, khususnya saat mutar konten 4K HDR gitu ya. Tapi ini bukan yang terasa mengganggu terus-terusan gitu. Nah, menu pengaturan cepat khas VIDA juga digunakan di sini ya, muncul sebagai overlay di area bawah layar. Tersedia banyak sekali opsi pengaturan cepat di sini. Kalau butuh menu pengaturan yang lebih lengkap, kita harus masuk sih ke dalam menu pengaturan utama dari TV ini ya. Nah oke, untuk pengaturan terkait tampilan dan suara, nah ini munculnya sebagai overlay seperti ini nih. Nah TV tuh harusnya seperti ini memang ya. Jadi kita bisa lihat langsung tuh efek perubahan yang kita lakukan dari setting-setting tadi ya. Lanjut lagi, di sini ada fitur karaoke juga di TV ini. Nah, kita bisa pasang mic wireless ke TV ini dengan konverter yang dihubungkan ke port AV in. Jadi nggak perlu tambahan alat-alat mahal lagi. Kita bisa langsung karaokean dengan TV yang satu ini. Sayangnya untuk konverter AV in ini memang harus kita beli terpisah ya, karena memang tidak tersedia dalam paket penjualan TV yang satu ini. Oke, berikutnya mari kita coba TV ini untuk main game. Di laptop gaming yang kami gunakan, TV ini terdeteksi G-Sync compatible dengan rentang 49 sampai 60 Hz. Saat kami coba, ini memang aktif dan membuat game yang kita mainkan jadi lumayan tampil bebas steering dan stuttering, tapi memang rentangnya terbatas ya. Kalau frame rate yang didapatkan tuh ada di luar rentang itu tadi, tearing tentu saja masih bisa muncul. Nah, kalau mau rentang yang lebih luas, kita bisa dapatkan di resolusi di bawah 4K. Refresh rate-nya akan naik ke 120 Hz. Jadi rentangnya berubah jadi 49 sampai 120 Hz. Ini jelas lebih fleksibel. Oh ya, selain variabel refresh rate, TV ini juga mendukung ALLM dan ini terbilang berjalan dengan baik. Saat perangkat yang dianggap akan digunakan untuk main game dipasang ke HDMI di TV ini, TV otomatis masuk dalam game mode. Nah, di sini post processing yang berpotensi menimbulkan input lag itu akan dinonaktifkan. Nah, game mode ini juga akan membuka akses ke game deck. Ini menu bar khusus gaming khas VIDA. Ada beberapa pengaturan untuk fungsi yang terkait dengan gaming di menu bar ini. Secara umum untuk gaming, apa yang ditawarkan oleh TV ini terasa sudah lebih daripada yang umum kita dapatkan untuk kelas-kelas smart TV yang kelas basic begini. Sebentar, jadinya ini harusnya bukan kelas TV basic ya?
Oke, kita lanjut lagi. Untuk konsumsi daya di SDR mode dynamic itu ada di kisaran 125 sampai 128 watt. Ini stabil di kisaran segitu. Nah, untuk standar konsumsi dayanya ada di kisaran 92 sampai 97 watt. Sementara untuk setting energy saving ada di kisaran 75 sampai 90 watt. Ini disebabkan karena dynamic backlight aktif di mode energy saving ini ya. Sementara untuk HDR konsumsi dayanya untuk dynamic dan standar itu ada di kisaran 128 watt. Kalau kita pakai energy saving di HDR, konsumsi dayanya akan sedikit turun ke 115 watt. Oke, untuk harganya, Toshiba menawarkan Smart TV seri 65E330NP Pro ini dengan harga kisaran 7 jutaan rupiah. Ini terbilang menarik sekali untuk yang ditawarkan ya. Ingat ya, ini layar 65 inci loh. Nah, untuk ukuran layar lain ya, dari seri E330NP Pro untuk 43 inci harganya di 3 jutaan, 50 inci 4 jutaan, dan 55 inci harganya di 5 jutaan. Oke, sekarang kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, posisi konektor atau I/O di TV ini terbilang agak susah dijangkau dari samping TV. Ini akan sulit diakses kalau kita masang TV ini ke dinding. Dan kemudian kita juga sedikit berharap bahwa brightness-nya bisa lebih tinggi lagi, mungkin kisaran 400 nits lah ya. Kemudian untuk MEMC ini selalu nih, kenapa ya? Selalu secara standar dia aktif di berbagai mode tampilan. Ini harus dinonaktifkan dulu secara manual kalau memang rasanya tidak dibutuhkan. Kalau saya sih rasanya biasanya tidak membutuhkan itu. Lanjut, untuk rentang VRR dari 4K ini memang terbatas ya, seperti biasa di 49 sampai 60 Hz. Tapi tetap saja ini tetap punya VRR ya. Lagian kalau mau ya refresh 120 Hz bisa diperoleh di situ, tapi kita memang harus turun di bawah 4K. Dari sisi kelebihannya, kualitas tampilannya terbilang memadai nih. Ini nggak terasa seperti Smart TV kelas basic atau kelas dasar yang mungkin kurang berwarna. Nggak sama sekali. Tampilannya juga terbilang relatif rapi. Layar 65 inci ini bisa didapatkan dengan harga yang relatif murah, bahkan mungkin bisa dibilang ini yang terjangkau ya. Kemudian dia punya HDR10, Dolby Vision, HLG juga udah ada. HDMI 2.1 juga masih ada di sini. Mungkin kan TV ini menawarkan fitur modern. Jadi ada ALLM, ada VRR, HDMI-nya bisa IR, dan nggak cuma ada satu HDMI 2.1. Di sini ada 3 port HDMI 2.1. Tapi di sini juga masih ada AV-in kalau dibutuhkan. Lalu fitur gaming seperti Game Mode dan Game Deck itu juga ada di sini. OS VIDA dengan Gen AI ini mendukung fitur chatbot di Smart TV yang terjangkau ini. Jadi menarik ya, berasa modern banget. Lalu kemudian yang satu ini tidak pakai layar OLED. Jadi resiko burn-in terbilang minim di TV yang satu ini. Dan tentunya dia udah siap untuk TV digital Indonesia. Ya, walaupun disiapkan sebagai Smart TV kelas dasar atau kelas basic yang tersedia khusus secara online ya, lini E330NP Pro ini ternyata tidak terasa kekurangan fitur. Toshiba tetap menyertakan banyak fitur, bahkan fitur-fitur yang terbilang jarang dijumpai di kelasnya itu ada dalam TV ini. TV Toshiba 65 inch ini akan cocok untuk yang ingin punya Smart TV layar besar dengan fitur modern tapi tidak ingin mengeluarkan dana terlalu tinggi. Ingat, harganya masih cukup jauh di bawah 10 juta kan. Secara umum, ini adalah Smart TV menarik yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.